Surat Kahfi itu surat yang ke-18, ayatnya ada 110. Kalau dihitung juz, bagi orang-orang yang suka ngajinya pakai juz, pakai bagian, juz itu bagian ke-15. Jadi juznya juga juz 15. Oleh Allah ditulis surat ini dinamain Al-Kahfi. Gua. Apa hubungannya? Kok mau bikin judul surat Allah itu pakai nama Kahfi, gua. Gua. Kalau orang Sunda ngatakannya guha. Kalau Indonesia gua. Kalau bahasa Inggris cave mungkin ya. Kenapa dikasih gua itu? Karena gua adalah salah satu tempat bersembunyi. Kok kenapa mesti bersembunyi di dunia ini? Ada satu situasi yang pada suatu saat manusia harus bersembunyi. Kalau tidak bisa bersembunyi di tempat yang terang, maka dia harus bersembunyi yang di tempat yang memang tersembunyi. Dan itu sunnatullah. Bagaimana Allah menyembunyikan Isa Al-Masih pada manusia dari zaman Isa Al-Masih diangkat oleh Allah, itu sebenarnya disembunyikan oleh Allah. Di mana Isa Al-Masih itu ada, itu disembunyikan. Dan tempat persembunyian itu namanya cave, gua. Jadi ada sebuah situasi di mana umat Islam akan terseret imannya apabila situasi sudah genting. Imannya seseorang itu pasti dikejar-kejar itu oleh iblis, digoda supaya dia hancur. Dan bagaimana menyembunyikan iman itu? Karena iman itu adanya di tubuh manusia juga, akhirnya harus disembunyikan dengan tubuhnya. Dan satu-satunya tempat yang tidak bisa didatangi oleh manusia yaitu gua. Lain lagi dengan Isa Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih itu memang dia dimasukkan oleh Allah ke tempat yang memang tidak kelihatan oleh manusia. Pertanyaannya, apakah iblis itu melihat di mana Isa Al-Masih itu disembunyikan oleh Allah? Tentu saja tidak. Jadi disembunyikan dari iblis, tapi juga disembunyikan dari manusia. Disembunyikan juga dari jin. Itu Isa Al-Masih. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang dulu menyembunyikan imannya di bawah sebuah kekuasaan? Kekuasaannya pada saat itu memang sudah mengakui bahwa dirinya adalah Tuhan. Rajanya pada saat itu, sedangkan menteri-menterinya dia nggak mau. Kok tadinya dia itu raja saja, tiba-tiba sekarang jadi ngaku Tuhan. Dia malas, akhirnya dia kabur. Kaburlah. Pas kabur, tidak tahu, masuklah satu-satunya ke gua itu. Jadi adanya Al-Kahfi atau judul dalam surat Quran ini adalah Kahfi, yang dimaksud adalah tempat persembunyiannya orang yang mempertahankan iman yang dibawa oleh nyawanya
oleh tubuh dan nyawanya, bagaimana supaya nyawanya atau tubuhnya itu tidak dirusak sehingga atau tidak dianiaya sehingga imannya tidak goyang, imannya tetap. Dia tidak mau iman itu lepas dari tubuhnya. Jadi lebih baik dia keluar dari menteri, keluar dari lingkungan kekuasaan daripada hilang iman, masuk aja ke dalam gua sehingga dia diam. Berbeda lagi dengan ada orang yang memang bisa bersembunyi di tempat yang terang, itu lain lagi. Itu zamannya zaman sekarang. Kalau Anda bisa bersembunyi di tempat yang terang, menyembunyikan iman, menyembunyikan niat, itu termasuk bagus. Zaman sekarang, zaman dulu tidak bisa begitu, karena orang dulu itu lebih jujur, iya atau tidak. Jadi kalau dia mengatakan tidak, ya udah pasti mati. Ya, satu-satunya jalan untuk mengatakan tidak dan tidak ridho diatur oleh manusia, ya masuk ke dalam gua. Karena apa ya? Karena kalah, karena tidak punya kemampuan untuk melawan. Nah, ini ditulis oleh Allah melalui Nabi Muhammad, bahwa surat yang dikirimkan oleh Allah kepada kita yang sekarang kita akan baca itu dinamai suratnya Al-Kahfi. Sekali lagi saya baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Allah yang anjala telah menurunkan dia Allah kepada abdi hambanya Alkitab wadan lam tidak yajal menjadikan dia lah kepada hunya atau kepada Quran itu iwajan menyimpang. Jadi sebagai klarifikasi pernyataan pembenaran dari Allah bahwa Allah lah yang telah menurunkan Quran ini, dikatakan ala abdihi kepada hambanya. Jadi sudah dianggap abdi, sudah dianggap hamba tuh Nabi Muhammad. Kita yang belum dianggap hamba Allah. Baru kita daftar menjadi hamba Allah. Daftar menjadi pegawai Allah. Kalau Nabi Muhammad itu sejak diturunkannya Quran kepada dia sudah dianggap sebagai pegawai Allah. Anjala telah menurunkan dia Allah kepada abdi hambanya Alkitab walam yajal dan tidak menjadikan lahu kepadanya iwajan menyimpang. Jadi tidak ada penyimpangan di dalam Al-Quran, itu semuanya lurus. Tidak ada belokan-belokan. Qayyiman lurus agar yundiro memberi peringatan Muhammad ba'san kepada siksa sadidun yang berat. Jadi Allah memberitahukan bahwa akan ada siksa yang berat di hari kedua, dan pengumuman itu diberitahukannya kepada Nabi Muhammad melalui apa? Melalui Quran, melalui surat, dan suratnya dijamin tidak ada editan, tidak ada potongan-potongan dan tidak ada apa. Pokoknya segitu itu sudah resmi, sudah benar, tidak ada yang
diedit lagi oleh Nabi Muhammad. Pengumuman itu hanya mau memberitahukan bahwa Allah akan membuat satu hari bahwa akan ada siksa yang berat. Miladunhu katanya dari sisinya. Jadi siksa berat itu darinya atau dari sisinya. Dan juga surat itu mengandung yubasirul mukminin, mengumumkan juga kepada orang yang beriman, alladzina ya'maluna sholihat, yang melakukan perintah Allah yaitu amal soleh, melakukan taat kepada Allah, taat kepada larangan Allah, alias taat kepada perintah Allah dan taat kepada larangan Allah. Orang itu adalah beramal soleh hidupnya di dunia. Dia diperintah oleh Allah dilakukan, dilarang oleh Allah dijauhi oleh dia. Nah itu namanya amal soleh. Amal soleh itu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah. Annalahum sesungguhnya bagi mereka, yaitu orang yang melakukan atau orang beriman yang melakukan, bukan orang yang beriman yang tidak melakukan. Dianggap tidak beriman kalau tidak melakukan. Jadi beriman melakukan apa yang diperintahkan Allah dan melakukan apa yang atau menjauhi apa yang dilarang Allah. Baru annalahum ajron hasanah. Sesungguhnya bagi mereka itu pahala yang baik. Jadi kerja kepada Allah, mengikuti aturan Allah, taat kepada Allah, mentaati apa yang diperintahkan Allah, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Annalahum sesungguhnya bagi mereka katanya ajron hasanah, pahala yang baik, balasan yang baik. Memberitahu juga bahwa nanti manusia setelah di akhirat dari kedua itu maki sinapihi, berdiam mereka pihi di dalamnya abadan selamanya. Jadi nanti kita dikasih satu hari oleh Allah itu, apabila kita mendapatkan kebaikan dari Allah atau dapat pahala dari Allah karena perbuatan kita atau karena kerja kepada Allah di dunia, maka kita berdiam selamanya. Jadi kalau mendapatkan kesenangan, kesenangan selamanya. Itu kalau misalkan kebetulan orang itu menolak kepada ketaatan kepada Allah, terus juga menolak kepada perintah Allah, menolak juga menolak kepada larangan Allah. Nah nantinya juga dikasih di hari kedua itu jadi kalau ngambil manisnya di sorga hidup bersenang-senang selamanya. Di dunia perintah Allahnya adalah bekerja kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah dan menjadi apa yang dilarang. Di sorga itu menjalankan perintah Allah, apa bersenang-senang. Bersenang-senanglah kamu selamanya. Itu perintah Allah. Nah, terus kamu kalau kita kebetulan ke neraka, jadi perintah Allahnya
hiduplah kamu tersiksa selamanya. Itu perintah Allah. Jadi karena di dunianya tidak mengabdi, maka dia tidak bekerja kepada Allah, tidak taat, tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau juga menjauhi apa yang dilarang Allah, maka di akhiratnya dikasih balasannya itu hidup tersiksa selamanya. Jadi tidak ada, kalau istilah sakit itu enggak ada sembuhnya, tidak akan merasa sembuh, tidak merasa. Jadi kalau misalkan di neraka itu dikasih sakitnya itu misalkan sakit batuk, batuknya terus, batuk terus berbatuk, enggak berhenti batuk. Kalau siksanya bentuknya bentuk sakit batuk. Bagaimana kalau siksanya itu misalkan sakit kencing, terus saja sakit kencing, tidak berhenti. Dengan istilah makihina pihi abada. Berdiam mereka di dalamnya tuh selamanya. Jadi sakit selamanya. Tapi kalau senang selamanya. Sakit juga adalah perintah Allah, senang juga perintah Allah. Hamba Allah itu di mana-mana ya mendapatkan rahmat, ridho, dan rasa suka dari Allah. Sehingga pas waktu di akhirat dia dapat pahala atau balasan yang baik dari Allah. Adalah logik, sebuah logik. Kalau kita kerjakan negara, digaji oleh negara, dipensiunkan oleh negara, dikasih fasilitas oleh negara. Karena kita kerjanya kepada negara. Tentu saja waktu kita bekerja sesuai dengan aturan negara dan tidak melanggar hukum negara. Gitu kan? Itu namanya pegawai negeri. Bagaimana kalau pegawai Allah atau Abdullah? Ya tentu saja begitu. Abdullah itu hidup di dunia, bekerja kepada Allah, mentaati perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Sama-sama capek, jadi pegawai negeri juga capek, jadi pegawai Allah juga tentu saja capek. Hanya kalau bekerja kepada negara dikasihnya oleh negara, digajinya atau dikasih balasannya oleh negara. Kalau bekerja kepada Allah disebut diberikan pahalanya atau dibalas atau digaji atau diupah itu adalah Allah. Jadi kalau misalkan abdi negara ya tentu saja digaji oleh negara. Karena dia menjalankan aturan dan hukum negara. Kalau abdi Allah tentu saja akan dibalas oleh Allah. Itu saja paling bedanya. Bedanya segitu. Nah, bagaimana sekarang kalau abdi negara bisa nggak dia mendapatkan pahala dari Allah? Tentu saja tidak bisa. Orang bekerjanya beda sih. Satu bekerjanya di sebuah negara, kalau yang satunya bekerjanya di kerajaan Allah. Ya tentu saja kalau pegawai negara yang ikuti aturan negara dong. Nah, kalau pegawai Allah yang ikuti aturan Allah. Beda majikan udah pasti. Majikannya pada beda. Nah, selain itu juga ini surat katanya dikirimkan kepada manusia itu memberitahukan tentang akan adanya siksa yang berat dari siapa? Dari sisi Allah, dan memberikan kabar gembira juga kepada orang yang taat gitu kepada Allah selama hidupnya di dunia, dia akan dapat balasan dan di sananya kesenangannya abadi.
Tetapi surat ini juga dikirimkan kepada orang yang menganggap bahwa Allah punya anak. Ini dijelaskan. Wayundiru, dan memberi peringatan dia alladzina, kepada yang qalu, mereka telah berbicara, ittakhoda, telah menjadikan Allah waladan, anak. Jadi surat ini pun juga dikirimkan kepada siapa? Kepada yang mempunyai anggapan bahwa Allah punya anak. Oleh Allah diberi peringatan. Ma tiada lah kepada mereka bi, tentang hinya, ya tentang Allah, min dari ilmu, wa dan la tidak pula di pada abai, bapak-bapak mereka. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak itu tidak berdasarkan ilmu. Sebenarnya dia tertipu, tidak tahu sih sebenarnya bagaimana ceritanya. Sampai nenek moyangnya juga nggak tahu tuh. Tidak tahu kok bisa-bisanya gitu orang mengatakan bahwa jadi Allah punya anak. Karena ada sejak Nabi Musa tetap Allah tidak punya anak. Sejak Nabi Ibrahim mengatakan Allah tidak punya anak. Dari Nabi Adam tuh sampai ke Yahya, Zakaria, atau bapaknya Imron, bapaknya siapa, Maryam, dan terus Maryam tetap tidak, tidak ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Tuh. Tiba-tiba setelah Isa Al-Masih lahir dari Maryam, terus sampai Isanya sudah diangkat, loh, ada orang yang mengatakan bahwa Allah tuh punya anak. Orang tuh. Nah, kata Allah, walal yabaihim. Mereka itu tidak punya ilmu tentang itu, tentang Isa Al-Masih. Walal yabaihim, katanya. Orang tuanya atau nenek moyangnya juga nggak ada yang tahu bahwa Tuhan punya anak tuh, nggak ada, katanya. Nggak ada yang tahu. Nah, kalimat yang mengatakan bahwa Allah tuh punya anak, kedengarannya oleh Allah itu sangat menyinggung perasaan Allah. Bahasa Allah katanya kaburat kalimatun, berat sekali tuh ucapan tahruju yang keluar min afwahim, dari mulut mereka. Jadi mengatakan Allah punya anak itu adalah bahasa yang sangat berat, sangat menyakitkan, sangat melukai. Kalau bahasa kita, melukai. Allah sangat tidak suka kalau ada orang yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Apakah seperti orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah? Karena Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair atau Ezra itu anak Allah. Atau memang orang Kristiani yang mengatakan Isa itu anak Allah? Allah sangat tidak suka. Makanya dikatakannya kaburat, besar sekali. Maksudnya apa dosanya? Kalimat ucapan tahruju yang keluar min afwahim, dari mulut mereka. Mulut mereka sudah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung keras
menghina keras kepada Allah. Tidaklah yakula mereka ngomong atau mereka berbicara illa kadiba kecuali dusta. Dusta adalah ucapan yang tidak sama dengan kenyataan. Jadi kata Allah bahwa Allah punya anak itu adalah ucapan bohong yang keluar dari mulut-mulut manusia. Kenapa? Karena ucapannya tidak sama dengan kenyataan. Kenyataannya Allah tidak punya anak. Tiba-tiba dia mengatakan bahwa Allah punya anak. Berarti ucapan itu ucapan bohong. Bohong pertama adalah kepada Allah. Mengingkari kenyataan. Keduanya bohongnya kepada dirinya sendiri. Ketiganya bohongnya kepada orang. Akhirnya jadi pelajaran sesat yang menyesatkan. Dirinya sudah sesat, terus ditambah kepada yang lain menyesatkan. Siapa saja, mau Matius, mau Yahya, mau Lukas, mau Paulus, mau siapa aja, atau kita-kita juga berani aja ngomong bahwa Allah itu punya anak, sudah pasti dibenci oleh Allah. Pasti dibencinya itu. Tidak terkecuali orang Kristiani. Walaupun orang-orang yang tidak mengaku Kristiani juga, yang menganggap bahwa Allah punya anak, sudah pasti disiksanya. Pasti disiksanya. Ada orang Islam yang mengatakan bahwa Allah punya anak, pasti disiksa. Tak terkecuali. Mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mau orang ateis, mau bukan orang siapa saja. Mau orang Islam. Asal dia mengatakan bahwa Allah itu punya anak, pasti disiksanya, pasti dikutuknya. Dan itu adalah dosa besar. Kaburat kalimatan takhruju min nafsihi. Besar sekali itu dosanya dari ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Dan mereka tuh katanya ngomongnya bohong aja. Jadi kalau Kristiani yang sekarang ini berarti dibohongi. Dibohongi oleh para penulis Bible, bablos, tentu saja. Begitu. Tapi mereka tidak secara tertipu, biasa. Orang yang lihai nipu tidak dikatakan pakar menipu kalau tampak menipu. Kalau tidak tampak menipu, padahal dia menipu, nah itulah jagoan, pakar penipu. Itu hebat. Saya punya kawan, pakar penipu tuh. Siapa? Abang. Abang siapa? Abang iblis. Menipu, ditipu sama dia, digolur. Ditipu sama dia. Kan itu kakak tuh kalau dari sini lihat dari umur mah. Dikatakan bahwa jin itu 20.000 tahun sudah ada di bumi sebelum Adam diciptakan. Dan iblis sudah merasa mengabdi, bekerja kepada Allah selama 20.000 tahun itu. Sehingga dia mengambil mengambil jasa, menagih jasa. Saya kan sudah mengabdi kepada engkau 20.000 tahun. Kenapa sekarang aku jadi harus sujud kepada Adam? Bukan seharusnya aku yang jadi khalifah, bukan dia itu. Nah, kata Allah jawabannya di hadis dijelaskan. Aku kan tidak merintah sama kamu.
mengabdi kepada aku. Kamu mengabdi itu kan kata kamu aja. Kata Allah itu gitu. Jadi 20.000 tahun bekerja kepada Allah, tapi tidak ada perintah kerja, ya tidak, bukan kerja namanya itu. Sotoy. Yang namanya ibadah itu kalau sudah tahu perintah. Perintah dari bos. Nah, itu berarti kerja. Baru ada perintah kerja dari bos. Kerja. Nah, itu baru ada dapat upah. Tiba-tiba kerja tanpa diperintah. Kerja sama siapa? Langsung kok minta gaji. Ya lucu. Lucu. Nah, abang iblis itu begitu iblis. Sehingga dia karena sakit, maka dia kerjanya menipu. Nah, penipu ulung sebagai pakar. Ya kalau kita mau ngikut jadi penipu ya pakar penipu ikuti aja abang itu. Abang iblis ikuti kalau mau jadi penipu. Tapi jangan penipu tanggung, kecil-kecilan penipu. Menipu itu kepada semua manusia sedunia gitu tuh. Itu mantap tuh. Bagaimana supaya manusia sendiri tertipu? Itu mantap. Itu benar-benar jadi pakar. Jadi jangan tanggung. Tapi kalau orangnya yang mau sayang, mau memperbaiki manusia, jangan tanggung. Seperti Muhammad. Muhammad juga abang aku juga. Gitu. Jadi jangan tanggung. Kalau mau jadi orang benar, jangan tanggung. Tapi kalau mau jadi orang tidak benar, jangan tanggung. Begitu kata Allah. Kabulat kalimatun. Besar sekali tuh dosanya. Kalimatun ucapan. Dosa ucapan yang keluar dari mulut mereka. Dan tidaklah mereka itu berbicara kecuali memang dusta. Jadi selama ini dusta kata Allah. Ingatlah sama orang Kristiani. Orang Kristiani itu yang mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Itu dusta. Mungkin dia tertipu oleh para pendusta sebelumnya. Nah, kalau kita misalkan suka memberitahu, ya Allah mengatakannya begitu. Jadi bukan saya menistakan agama, menyalahkan mereka, menyalahkan ajaran agama itu bukan. Ini kata Allah yang menciptakan kita juga, menciptakan mereka juga, menciptakan bumi, menciptakan matahari itu. Mereka tuh katanya ngomongnya bohong. Ya sudah, bohong. Kalau lihat ya hadis ini Nabi langsung umat Islam dilarang percaya kepada siapa? Kepada orang Kristiani dan kepada orang Yahudi. Hadisnya jelas sekali. Wala tu'min kadzub kata dia. Jangan percaya kepada pendusta. Sahabat nanya kepada Nabi, siapa pendusta itu? Kamu kan sudah tahu katanya pendusta itu. Siapa lagi kalau bukan orang Yahudi dan Nasrani? Itu orang Yahudi dan Nasrani itu kata Nabi kadzub, para pendusta. Wala tu'min kadzub. Jangan percaya kepada para pendusta. Ya kata Nabi pendusta ya pendusta. Ya kalau mau ditangkap Nabi sudah wafat. Kata Allah, iya kuna ila kadiba. Ngomong mereka itu dusta. Kata siapa kata mereka itu pendusta? Kata Allah. Ya, tangkap aja Allah. Kalau mau. Jadi hanya baca aja. Macam aku hanya baca aja. Dia baca surat dari Allah katanya bahwa orang Kristiani, orang Yahudi itu dusta ngomongnya bahwa Allah itu punya anak. Tuh. Ya tangkap kalau berani. Bisa nggak nangkap Allah atau kalau nangkap Nabi tidak ada.
Kecuali kalau nanti ada Isa Al-Masih nanti turun, terus tangkap aja. Jangan tanggung, tangkap aja. Gitu. Terus saya beritahu sama orang Kristiani, kalau kalian tidak datang Isa Al-Masih, tangkap. Itu. Nah, ada pasti Isa Al-Masih juga mengatakan iya kuna illa kadriba. Mereka tuh katanya ngomong, kata Isa Al-Masih pasti ngomongnya gitu. Karena Isa Al-Masih mengikut Allah. Kata Isa Al-Masih, wah katanya sekarang orang Kristen ini semua pada bohong, oi, bohong katanya itu pasti bohong. Karena mengatakan bohong sama orang Kristiani. Orang Kristiani jangan salah-salah, jangan tanggung. Begitu Isa Al-Masih, bunuh aja bunuh. Oke, atau tangkap. Gitu. Mumpung di dunia, di akhirat nggak bisa bunuh, nggak. Nangkep di akhirat nggak akan bisa nangkep, nggak. Mau menipu di akhirat nggak akan ada penipuan di akhirat. Sini di dunia ini. Jadi kalau mau menipu di dunia ini, kalau mau membunuh di dunia ini, kalau mau perang di dunia ini, soalnya ini rame aja rame. Nggak perlu biasa-biasa aja. Kalau mau soleh di dunia ini. Kalau mau benar hidup, mengikuti hidupnya para nabi, ya di dunia ini. Kalau nunggu mati, ya nggak akan ada lah. Di akhirat sholat nggak ada. Di akhirat zakat. Di akhirat memperjuangkan Islam. Di akhirat ada fisabilillah. Di akhirat ada Al-Fatihah. Ada Al-Quran, nggak ada. Di sini ini adanya. Misalkan di akhirat ada hukum Allah. Hukum Allah misalkan yang mencuri dipotong. Yang berzina dirajam. Yang mabok dicabuk di ini. Yang judi dicambuk. Yang membunuh ya bunuh lagi. Nah, itu adanya di dunia. Di akhirat nggak ada. Nggak ada. Jadi pada ahli hukum, ya kalau mau lakukan hukumnya pakai hukum Allah ya sekarang ini mumpung hidup. Karena hakim-hakim besok tidak akan bisa memvonis. Jaksa-jaksa maupun polisi juga nggak akan bisa nangkap, nggak bisa. Nah, itu. Jadi kalau mau melaksanakan aturan Islam ya sekarang, tapi kalau memang mau memusuhi Islam ya sekarang. Kalau Islam itu tidak disukai oleh Islam, ya bunuh aja umat Islam semua. Kenapa sih? Udah nggak ada yang melarang kok bunuh. Gitu. Apalagi negaranya sekarang kita negara demokrasi, katanya demokrasi bukan bebas. Yang jangan tanggung kalau bebas sekarang bebas membunuh. Jangan tanggung. Bebas berbicara. Buktinya nggak bebas, ya nggak tanggung itu. Tanggung. Itu kata Allah tuh ya. Karena manusia itu ngomongnya mengatakan yang salah-salah saja dan selalu bohong tentang bercerita tentang Allah itu suka salah aja. Sehingga Nabi bagaimana merasa sedih. Merasa sedih. Kenapa sih? Kebanyakan Nabi membawa Islam, tapi kebanyakan manusia yang dibawa oleh Nabi itu Islamic phobia, memusuhi aja sama Islam tuh. Makanya pala alaka, Allah memberitahu, kalau katanya kamu bariun merasa sempit, sesak nafsaka, napas engkau, ala kepada asari bekas atau jejak mereka. In tidaklah. Nah, in kalau lam tidak yu'minu beriman mereka
bihada kepada ucapan hadis, ucapan hada ini asapan, karena merasa sedih. Jadi kalau Anda merasa sedih, merasa sempit napas, gitu, merasa sempit, sesak napas kamu. Kenapa? Karena jejak orang-orang kafir, orang-orang yang tidak menjalankan agama itu berbekas tuh di dunia, kelihatan. Di Indonesia saja yang saya lihat jejak orang kafir, Candi Borobudur, jejak-jejaknya tuh sudah ada. Jejak-jejaknya orang-orang yang kafir tuh. Terus apa jejak-jejaknya orang Kristiani, gereja-gereja, jejak orang Kristiani. Banyak tuh jejak-jejak. Nah, sehingga begitu Nabi Muhammad membawa surat ini, loh, situasi sudah begini nih, gimana? Nah, sama seperti kita juga kan. Kita mau berbicara Islam, menyampaikan Quran. Kalau situasinya sudah begini, bagaimana? Nah, kata Allah, dinasihatin, kalau kamu, kata Muhammad, merasa sesak napas, sesak dada kamu. Kalau mereka tuh tidak akan beriman tuh. Ditawarin Islam tuh nggak akan percaya, nggak akan menerima. Memang fakta. Coba ajaran Islam dan hukum Islam suruh ditegakkan. Kalau sama pemerintah mah udah pasti nggak mau pemerintah di Indonesia. Sama NU aja, sama NU. Ini sama orang Islam di Indonesia, orang NU lah yang paling banyak di Indonesia itu katanya. Tolong kepada orang NU, karena Anda adalah ulama yang bangkit, yaitu Nahdlatul Ulama, dan ulamanya itu pasti ulama Islam, bukan ulama non-Islam. Tolong ditegakkan tuh hukum Islam, hukum kisos. Itu perintah Allah kepada umat Islam. Coba tegakkan, pasti nggak mau. Yang paling duluan ngejawabnya Akil Siroj. Akil pasti nggak mau, dia nggak mau. Menegakkan aturan Islam, hukum Islam di Indonesia pasti nggak mau. Pasti nggak mau itu. Itu orang Islam ngakunya. Atau tanya gitu kepada orang Muhammadiyah, coba tegakkan. Anda kan pengikut Nabi Muhammad, makanya dikatakannya Muhammadiyah. Coba katakan, tegakkan tuh hukum yang ditegakkan oleh Muhammad. Pasti nggak mau, pasti. Takut ditangkap mati, pasti. Jadi tanggung gitu loh, ada tanggung. Makanya Nabi juga zaman dulu sudah ada rasa sedih, situasi sudah tidak percaya kepada aturan dan hukum Allah. Sedangkan aku datang membawa aturan dan hukum Allah. Kalau mereka tidak percaya ya, gitu kan. Itu ada. Makanya oleh Allah katakan, wah kalau kamu sesak napas lu Muhammad, kata Allah. Wal'ala kabahiun nafsaka. Kalau kamu Muhammad merasa sempit, merasa sesak napas kamu, dada kamu. Ala asarihim, terhadap apa? Bekas-bekas kekafiran. Kalau mereka tidak mau percaya kepada apa yang kamu bawa, Islam yang kamu bawa. Dan kenyataannya memang begitu. Quran ini sudah tahun 1300-an, 1300-an
Tahun 700-an lah. Tahun 700-an sudah ada di Indonesia. Di zaman Belanda dilarang diterjemahkan. Sampai sekarang ini Quran ini belum bisa belum ada yang pakai. Hukum Islam yang ada dalam Al-Quran ini nggak ada yang pakai. Di Indonesia ini belum ada bekasnya. Karena katanya umat Islam di Indonesia paling banyak, tapi hukumnya tetap tidak menggunakan hukum dari Allah. Mungkin Islamnya bukan kepada Allah kali, takluknya bukan kepada Allah. Makanya hukumnya kalau dipakainya juga hukum dari Belanda. Baru Islamnya ke Belanda, takluknya ke Belanda. Nah ini nasihat Allah kepada Nabi Muhammad. Kalau kamu sedih ya, karena orang-orang itu tidak akan mau mengikuti kamu. Kalau mau taat mah nggak perlu memandang situasi. Kita perintah Allah sampaikan aja. Kenapa tidak tuh? Nah, makanya Nabi Muhammad begitu. Sampaikan saja. Terus lakukan sama dia. Orang lain mengikut, oke. Tidak, ya nggak apa-apa. Biarin aja. Inna sesungguhnya kami jalan telah menjadikan kami kepada Allah yang di atas al-ardi bumi zinatan perhiasan atau kemewahan. Kemewahan lah bagi hanya agar nabluwa menguji kami kepada mereka. Ayu mana mereka ahsanum yang lebih baik amalan perbuatannya. Allah telah membuat dunia ini memang sangat indah. Dan itu akan merayu, menggoda manusia. Sehingga manusia bisa betah di bumi ini. Sehingga kalau perubahan iklim, ributlah. Tiba-tiba datang air menjadi panas, air laut menjadi panas. Sehingga banyak banjir di mana-mana. Tapi dikasihlah pulau-pulau yang indah. Untuk bisa ini. Ini kata Allah ini. Inna sesungguhnya kami ja'alna telah menjadikan kami kepada yang ala di atas al-ardi bumi ini jinatan perhiasan. Jadi menghiasi indah gitu loh. Menarik, tampak mewah. Padahal itu linabluwahum. Kami mau menguji manusia-manusia diselamatkan di bumi itu mau menguji apakah dia itu mau menjadi pegawai Allah atau tidak. Tapi akhirnya tidak mengabdi kepada Allah karena tergoda dengan kemewahan yang ada di dunia ini. Mewah. Bumi ini jadinya jadi menggoda. Padahal sebagai tempat untuk melaksanakan ujian, ini malah jadi tergoda. Tergoda dengan dunia yang menghiasi. Memang dunia itu indah kalau mau dipandang indah. Membawa betah, memang bisa-bisa membawa betah dunia ini. Karena memang diciptakannya oleh Allah juga untuk menggoda juga. Untuk menguji. Anda akan tahu bahwa memang di dunia pasti bisa betah. Apalagi kalau perusahaan jalan, rumah sudah mewah, kendaraan sudah pakai kendaraan mewah, sana sini senyum,
orang sana senang, kebanyakan orang memujinya. Mana tidak mungkin atau tidak betah. Pergi pakai sepatu, masuk ke mobil pakai karpet, dingin pakai AC, tidak pernah kena terik matahari. Turun dari mobil pakai sepatu, turun di rumah, masuk kena karpet, masuk ke kasur, empuk tidurnya. Bagaimana tidak betah? Di sampingnya perempuannya juga cantik. Apa yang tidak bisa menggoda? Pasti menggodanya. Pasti betahlah di dunia. Kerasan lah gitu di dunia. Pasti kerasan. Kata Allah, memang dunia ini makanya kelihatan tampaknya mewah kepada manusia dan bisa membuat manusia itu tergoda dengan bumi ini. Banyak tuh yang tergoda. Tergoda dengan batu baranya yang banyak tuh. Tergoda dengan minyaknya yang menjadi danau di bawah. Tergoda dengan gunung yang menjadi emas. Banyak mengandung emas. Banyak mengandung nikel. Di mana-mana. Yang tadinya disuruh mengabdi kepada Allah jadi akhirnya jadi dagang. Ekspor impor, dagang. Kerjanya dagang gitu. Sudah tidak mikirin lagi apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang penting aku hari ini dapat 1 juta ton satu hari mengekspor batu bara. Tidak tahu batu bara itu siapa yang bikin dan siapa sebetulnya pemiliknya batu bara itu. Betul-betul menggoda. Betul-betul menggoda. Apalagi sudah emas. Wah, betul-betul menggoda. Pasti kerasan. Akhirnya istakan, merasa betah di dunia ini. Seolah-olah hidupnya akan 1000 tahun. Tidak kenal dia dengan malaikat Israel, enggak kenal mana. Begitu dia dengar ada mobil jenazah, cuy, apalagi dia melihat malaikat Israel, langsung merinding, mendadak putus jantung. Gitu. Takut sekali kepada kematian itu. Jangankan diajak untuk memperjuangkan agama. Bagaimana agama itu supaya berlaku di dunia ini. Baru aja diceritain. Yuk kita menjalankan hidup atas nama Allah. Bismillah. Sudah nggak mau lah. Orang hidup tidak umum dengan sesama. Kata Allah, memang dunia ini dikasihkan kepada manusia untuk Allah mengujinya. Mau nggak dia jadi hamba Allah di dunia? Itu namanya ahsanu amal. Perbuatan yang lebih baik. Perbuatan baik semua, tapi ada yang lebih baik jadi hamba Allah. Wa inna dan sungguhnya kami lah tentu ja'iluna akan menjadikan yang ala di atas bumi itu dan tanah jurudan yang tandus. Nah, tapi ini Allah janji bahwa dunia ini yang tadinya rame-rame oleh manusia dibangun dan dijadikan kemewahan, dan oleh sekarang ini indah-indah dengan segala kebudayaannya yang ada di atas bumi itu. Oleh Allah besok katanya dan jurja akan dijadikan tanah tandus. Oke, itu sudah acara Allah ya. Jadi bagi orang-orang yang sudah mengeluarkan uang banyak untuk apartemen dan segala macam, jangan sakit. Itu semuanya oleh Allah sebelum kalian itu
untuk dipakai untuk agama, besok oleh Allah dijadikan soi dan juruja, tanah yang tandus. Nanti akan kosong tuh, hancur, sudah hancur, pas hancur. Rumah-rumah yang mewah itu, pesantren-pesantren yang luas itu, semua rumah sakit yang lain itu, besok itu akan hancur jadi tanah tandus. Itu rencananya Allah. Inna laja ilun. Ini rencana nih. Sesungguhnya kami sungguh akan menjadikan mayang alaiha di atas apa di atas permukaan bumi tentu soi dan di tanah jurujan yang tandus. Oke, Jakarta besok atau lusa tandus, tidak ada hotel mewah, hotel berbintang tidak ada, semuanya akan jadi tanah tandus. Meksiko, Washington, di London, di mana semua akan jadi tanah tandus. Apalagi Bandung. Jadi tahu sama Emil, Ridwan kami beritahu. Enjing atau pakai to jadi tanah tandus Kang, jantan tanah tandus. Begitu tuh, itu rencana Allah. Bagaimana caranya supaya sebelum dihancurkan oleh Allah alam ini, kita sudah mengantarkannya ke hari akhirat. Pakai dunia ini untuk apa? Untuk bekal kita ibadat, mengabdi kepada Allah, sehingga apa yang dipakai ibadat atau bumi yang ada yang ditempatin oleh kita itu pindah jadi kemana? Ke surga. Pindahkan, segera pindahkan. Kalau kita kebetulan punya hotel, pindahkan hotel itu segera ke hari akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara memperjuangkan aturan dan hukum Islam supaya berlaku di dunia. Itu caranya. Tidak ada jalan lain. Mau tidak mau, besok pasti dihancurin sama Allah. Tidak hancur ya karena dihancurin oleh manusia, ya pasti dihancurkan juga oleh Allah. Apa yang kita miliki di dunia tidak akan ada lagi. Semuanya tinggal hanya ada nyawa saja. Dengan catatan perbuatan di dunia. Malam ini adalah malam pertama, jadi saya kasih 7 ayat saja yang menyentuh. Apakah kita ini mau seperti ini aja terus? Hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dari kamu itu sebelum dihitung oleh Allah. Tuntut dirimu sebelum dituntut oleh Allah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Wah. Ya, Pak. Ya. Nggak kedengaran loh. Kedengaran nggak, Pak?
Halo. Oh, Iya, kedengeran nggak, Pak? kedengeran. Iya, Pak. Kan ini 7 ayat pertama, terus sebatas yang saya ketahui, kan ada hadis bahwa setiap malam Jumat dianjurkan untuk membaca 10 ayat pertama surat Kahfi agar terbebas dari fitnah Dajjal. Itu penjelasannya gimana tuh Pak Warid? Dajjal itu pendusta. Dajjal itu pendusta. Sekarang tadi diceritakan orang yang mengatakan Tuhan punya anak atau Allah punya anak, pendusta. Orang yang mengatakan bahwa Tuhan punya anak seperti misalkan Ezra atau Ujair anak Allah, itu juga pendusta. Orang yang mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan, itu juga pendusta. Dijelaskan kan dari awal satu ayat itu. Dari ayat ke-1 sampai ayat terakhir. Bagaimana orang-orang dan nasib orang-orang yang menganggap tidak ada Allah, menganggap Allah itu banyak, atau menganggap Allah punya anak, punya keturunan. Semuanya itu semua adalah dusta. Nah, kalau pendusta Dajjal adalah pendusta. Tentu saja dengan membaca surat Al-Kahfi ini akan tahu, oh rupanya dunia ini, para pendusta di dunia ini si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G gitu kan. Diketahuan lah. Nah, dengan kita memahami ayat, syukur kalau hafal karena dibaca. Tapi paham, ternyata penipu-penipu itu udah disebutin oleh Allah di dunia. Di dalam Quran ini di dalam ayat dari ayat ke-1 sampai itu Allah diberitahu bahwa penipu-penipu dunia yang akan membuat kita sesat itu, atau bahasa lainnya Dajjal itu si A, si B, si C, si D, diberitahu itu. Tentu saja bagi orang yang membacakan malam Jumat atau 1 minggu 1 kali mempelajari Quran, dipelajarilah Quran itu dari ayat ke-1 sampai ayat ke-7, seharusnya sampai ayat 12, satu ruku. Ya pasti hafal lah ya kepada para pendusta. Kalau hafal kepada para pendusta ya tidak mau dong didustai. Hidup tentu saja tidak mau jadi orang Yahudi, tidak mau juga orang Nasrani, tidak mau menjadi orang nasionalis, tidak mau jadi orang ateis, tidak mau, hanya mau menjadi orang Islam. Bahasa lainnya pasti raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ana kitaba wa bil hadithi huda. Pasti begitu. Kalau dipelajari surat Al-Kahfi dari ayat pertama sampai ayat 12. Udah pasti begitu. Lebih baik masuk ke dalam gua karena mempertahankan iman yang ada di dada ini daripada harus mati atau harus mati atau bersenang-senang hidup bermewah-mewah di dunia dengan apa? Dengan mengakui kebenaran yang menjadi sikap itu orang-orang pendusta. Anda jangan mengira bahwa pendusta itu adalah makhluk lain. Banyak di sekitar kita yang memang sudah hidupnya jadi pendusta. Pendusta itu artinya
Dia mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang ngomongnya tidak merasa di hadapan Allah saja itu termasuk pendusta. Pasti karena dia berani ngomong yang seenaknya aja. Padahal ngomong itu di hadapan Allah dicatat pula oleh malaikat lagi. Makanya harus berhati-hati. Itu sampai 7. Memang di dalam hadis ada dijelaskan Nabi. Barang siapa orang yang tidak mau kena fitnah Dajjal, bacalah surat Al-Kahfi. Awal, ruku awal lah. Dikatakan sampai 7 ayat Al-Kahfi. Kalau hanya baca ya baca aja. Mudah-mudahan tidak, walaupun tidak mengerti, Allah tetap masih menjaganya dari fitnah Dajjal. Tapi bagi orang-orang yang canggih dewasa zaman digital ini, setiap surat yang dikirimkan oleh Allah mesti dipahami. Dengan paham dengan surat yang dikirimkan oleh Allah kepada kita, maka kita jadi tidak tergoda. Itu pastinya gitu. Itu kalau dewasa. Tapi kalau mau seperti anak-anak ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan aja Allah tetap menjaga dari Dajjal, dari fitnah Dajjal. Sekalipun hanya baca saja. Ada lagi di hadis itu, barang siapa yang membaca satu ruku di ujung surat Kahfi, maka akan diberitahu hari kematian. Surat Kahfi, ada di surat Kahfi itu. Ada hadisnya. Gitu. Jadi udah. Tapi yang penting bukan diketahui hari kematian. Yang penting itu iman hidup tetap selama hidup ini sampai mati terus ke bawah. Itu yang penting. Karena apa ya, harta tetap lebih rendah dibanding dengan kesehatan. Memang harta itu perlu, tapi sehat lebih perlu. Sehat itu perlu, tapi hidup lebih perlu daripada sehat. Jadi yang nggak sehat juga, tapi masih hidup, masih mendingan. Memang dia sakit sih, tapi masih hidup. Nah, jadi hidup itu lebih bagus daripada sehat. Masih mendingan, masih dikasih hidup, walaupun tidak sehat. Jadi hidup lebih bagus daripada sehat. Ada lagi yang lebih bagus dari hidup itu iman. Wah, dia mati, tapi bawa iman. Ya, thank you tuh, makasih. Daripada mati nggak bawa iman, masuk ke neraka. Wajah minad dunya bi ghairi iman, dan keluar dari dunia tanpa iman. Wih, bahaya itu. Jadi iman lebih penting dari hidup. Ngapain pula hidup kalau nggak ada iman? Gitu. Ya, begitu tuh katanya kalau mau cerita wasilah Anda membaca surat Kahfi ayat 1 sampai ayat 7 terjauh dari fitnah Dajjal, daripada penipu, ya silakan aja. Karena sekalipun kata-kata itu sangat sederhana dari Nabi, boleh ditafsirkan oleh siapa saja, boleh anak-anak, boleh itu. Tapi percaya aja kepada Nabi bahwa Nabi itu sesayang-sayangnya manusia kepada manusia. Itu Nabi. Jadi dia Nabi itu tidak pernah bohong. Statusnya dijelaskan oleh dia sendiri. Ana Muhammad. Nama aku Muhammad. Ana Nabi. Aku Nabi. La kadib. Tidak pernah dusta. Nah, itu kata Nabi. Jadi udah pasti. Kalau Nabi mah pasti. Dah segala halnya itu juga tidak mungkin ada yang percuma. Pasti.
bahasanya juga bahasa Allah. La yantiku illa ma yuha. Tidak dia ngomong kecuali ada wahyu. Jadi pasti itu wahyu. Silahkan aja pakai wahyu. Baca aja. Kalau supaya apa? Supaya keluar jauh atau dari fitnah dajjal gitu aja. Oke, Wak. Wak. Iya Pak, halo. Kedengaran nggak? Kedengeran. Ini mic-nya barusan di mute. Ya, ada lagi mungkin saudara-saudara yang ingin bertanya, mangga silakan. Kalau memang tidak ada, kita lanjut aja dengan doa bersama pimpin Pak Farid. Mudah-mudahan Ya, kita ini diberikan karena hari kesehatan. kebetulan sekarang masih dalam bulan Sapar. Ingat ya, saya hanya memberitahu aja. Bulan Sapar itu bulan kuning. Bulan kuning. Dan menjelang kelahirannya Nabi Muhammad bulan Mulud. Jadi bulan Sapar adalah bulan fitnah. Bulan segala kejadian terjadi. Jadi kalau sekarang ada orang tua bunuh anak orang tua, ada orang tua melacuri ke anak melacuri orang tua, terus ada pemerintah berbrengsek kepada rakyat, kepada brengseknya, ada polisi bunuh polisi dan sebagainya. Itu terus ada tabrakan situ. Itu memang itu bulannya. Bulan ini, bulan Sapar, bulan kuning. Sapar itu kuning. Kuning itu dekat dengan merah. Kalau biasanya kalau hijau, lampu terus kuning, ini merah. Nah pas di bulan Mulud itu bulan di mana merajalelanya iblis. Para penguasa merasa berkuasa betul pada saat itu. Dikenal di dalam Islam tahun gajah. Begitu Nabi Muhammad lahir, maka Abraha mulai ngacak-ngacak situs umat Islam, Ka'bah. Besok tuh bulan itu lagi merajai-rajainya setan itu di bulan Mulud itu. Nah sekarang nih banyak kejadian. Kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita dimatiin dalam keadaan lepas iman. Itu sajalah. Susah sekarang ini. Mau menyembunyikan iman susah, mau mengemukakan iman kita susah, mau menyatakan diri kita seorang beriman juga susah. Tidak mungkin sekarang ini. Udah pasti aja. Bisa baca mati hilang iman. Bulan Sapar ini. Jadi kita yuk berdoa aja bulan Sapar ini. Anda bisa lihat kejadiannya sekarang di bulan ini sampai bulan Mulud besok. Itu sudah sunatullah. Bila sunatullah. Yang ribut itu bukan manusia dengan setan. Setan dengan setan ribut. Rame. Bukan polisi dengan manusia, polisi dengan rakyat. Polisi dengan polisi juga ada ribut. Ini bulan Sapar nih. Di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia saja. Di bumi ini, di atas bumi ini pasti semua begitu. Jadi kita berhati-hati terus jaga kepatuhan kita kepada Allah, jaga iman kita, jaga kepada Allah. Jangan lepas. Sedetik pun jangan lepas. Kita harus terus ingat bahwa kita ini merasa di hadapan Allah terus. Yuk kita berdoa kepada Allah. Mulailah dengan kita baca Al-Fatihah tawasul. Mudah-mudahan dengan kita baca Al-Fatihah doa kita dikabulkan Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Amin ya rabbal alamin. Rabbi inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antas samadus samawati wal ardi ma bihinna anta malikus samawati wal ardi ma bihinna anta rabbus samawati wal ardi ma bihinna Rabbana taqabbal du'a innaka antal alim. Anta rabbi wa ana abduka dhahir ta'lam ma fi nafsi wa la a'lam ma fi nafsik wa anta a'lamul ghuyub. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yustajaba lah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Doakan orang tua kita, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Doakan orang tua, suami atau istri dan anak keturunan kita, jangan sampai melenceng hidup di dunia ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Kita doakan orang tua yang dulu yang sudah mendahului kita dalam iman. Allah maghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maghfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Rabbana anzil lana rahmatan wa barakatan wa afiyatan wa maghfiratan wa sakinatan fi qulubina wa nas'aluka fawzan inda liqa'ika ya rabbal alamin. Amin. Rabbana aslih lana dinina alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'asina wa aslih akhiratina innahu ilaiha ma'adina wajal hayatan ziyadatan lana fi kulli khair wajal mautan rawhatan min syarr wajal kullal qada qadaitana khair ya rabbis samawati wal malaikati. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Itu pertama. Sekarang kita doain sholawat yang kedua, kita doain kawan-kawan kita yang sakit supaya sembuh. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafila syafi'a illa sifauka sifan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si isfi anta syafila syafi'a illa sifauka sifan la yughadiru saqaman. Yuk kita doakan orang-orang tua kita yang telah mendahului, setelah meninggal. Mereka melihat kita dan menunggu kita, doa kita. Kita tidak tahu bahwa mereka itu, apakah mereka itu sedang tersiksa apa sedang apa. Dan makanya oleh itu, yuk kita doakan supaya dosanya diringankan dan dilepaskan dari dosa-dosa itu sehingga dia dilepaskan dari siksa di kubur. Ingat Yusuf, ya ingat sama ibu kamu, sama si Am, ingat. Ya Hengki ingat, sama papi sama mami. Chandra ya ingat, sama papi sama Julio ingat, sama bapak sama. Mudah-mudahan oleh Allah itu diampuni dosanya. Yuk kita doakan. Amin. Yuk kita semua mendoakan orang tua kita masing-masing. Jangan sampai kita jadi anak kurang ajar, sampai lupa dari kebaikan orang tua. Kita bisa begini kenapa? Karena diurus oleh orang tua dari bayi. Yuk kita doakan.
Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum Amin. akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum Amin. warhamna warhamhum ya arhamar rahimin waghfir lana wa lahum innaka antal ghafurur rahim Rabbana la tahrimna ajran wa taqina ba'dahu. Itu kita doakan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dengan dia di hari akhirat nanti, terus dia memberikan apa? Memberikan teguran yang baik, sapaan yang baik kepada kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih Pak Farid dan terima kasih saudara-saudara semua yang sudah mengikuti kajian malam ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada kajian yang akan datang, itu pada hari Jumat dengan waktu yang sama. Mudah-mudahan Pak Farid diberikan kesehatan selalu, Pak Farid. Amin. 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 Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.